Ini yang kamu perhatian sampai sore. Makan lagi kau. Ano mapuasa? Ang kue hao dun eh. Elok kan nih ya. Elok kan nih. Jangan terus, jangan terus. Jangan kekasih sih kak. Kepelo aja. Habibi. Jadi bagaimana itu berdasarkan penyuluhan akak semuanya, apakah bisa nanti kita berikan penyuluhan 1 menit pada saat itu? Kayaknya untuk 1 menit agak susah. Yang aku lihat bang tahu kan kayak teman tahu iya itu saya bilang. Tapi kenapa kita berikan penyuluhan kalau nanti di lapangannya bukan 1 menit, setidaknya kita jangan terlalu bertele-tele dengan mereka, langsung to the point saja. Langsung to the point saja. Karena yang pertama kan sasaran impulsial itu banyak tuh. Terus yang kedua sasarannya banyak, jadinya kayak tidak fokus gitu tuh. Makanya kita kasih poin-poin penting seperti itu. Terus yang kedua ibu-ibu ini dia bukan hanya fokusnya bukan hanya posyandu saja, dia masih banyak kegiatan di luar sana, jadi kita kasih poin-poin seperti itu. Nah, untuk penyuluhan singkat ini ada pertanyaan? Pertanyaannya kan nanti tidak sesuai dengan permintaan ya. Oke, diusahakan ya semaksimal mungkin waktunya itu jangan sampai yang terlalu bertele-tele, langsung to the point. Terus ada lagi pertanyaan kak? Nah sekarang alangkah baiknya tadi anak yang tadi itu gimana sih? Kita mengukur tinggi badannya, setelah itu anggap saja kita lagi posyandu. Kita ukur tinggi badannya, setelah itu catat dia punya ini, umurnya berapa, status isinya bagaimana, penyuluhan seperti itu. Atau kita pakai boneka, dan misalnya boneka boneka. Kalau tidak saya kakak tadi kan saya tahu, jelas dari saya punya anak. Tadi saya tahu tinggi badannya, mungkin langsung dengan tanggal lahir ya, saya langsung soal atau tidak, maksudnya supaya kita bisa lihat gini kan simulasi awal, simulasi terus dia berapa senti begitu, kaget ada beda. Kayak tadi itu kan dia punya tinggi ada di antara 7 dan 8 loh. Nah kita sepakat nih mau pakai yang mana dia. Nah seperti itu maksudnya. Setelah itu dicatat dia masuk kategori apa, terus sebenarnya kita pelatihannya hanya itu saja supaya kita tidak salah mengurangi, salah baca, salah ini, karena salah dari situ saja. Aku salah umur penuh hiyo. Anaknya orang yang seharusnya 1 tahun
SOP, dia masih tetap masuk kategori normal. Memang salah, kan tidak sesuai. Kaget anaknya 1 tahun 2 bulan, kita kasih masuknya 1 tahun 3 bulan, atau 1 tahun 4 bulan. Padahal tingginya dia memang pas sesuai umurnya 1 tahun yang 2 bulan itu, tapi kita salah tulis ya umur penuh. Nah, untuk pelatihan ini memang ujung tombaknya di kader. Kabarnya nanti ketika operasi tombak, operasi timbang nanti kan itu kan ada banyak kader di situ Kak. Kalau misalnya ada salah-salah atau keliru-keliru kita bisa luruskan. Ini bayi ini sudah. Sudah pakai ini lagi bayi. Sudah pakai ada lagi ini. Dia dapat dari mana? Tadi sudah ada ini bayinya, sekarang sudah ada ini bayinya. Sudah mati. Satu yang begini tadi sudah. Iya. Nah, padahal maksudnya saya satunya pakai ini, satunya pakai ini. Oh, dia naik sudah mengimbang. Satunya bagi 2 kelompok ya Kak. Satunya pakai ini, satunya pakai ini. Nanti yang di sini. Yang bersama 6 orang di sini. Iya. Oke. Kan kita ukur pakai ini tuh, kita pakai ini sekarang. Oke. Satu kelompoknya pakai ini. Jangan lupa yang tugas mencatat siapa? Oke. Jangan tutup malam percaya saya. Nah, itu disepakati sudah mau pakai yang mana? 65,3. Nah, itu berapa itu Kak? Oke, jadi masuk kategori tepat di 2. Oke. Nah, itu untuk mengetahui statusnya tadi Kakak untuk menginterpretasikan. Nah, tapi memang awalnya itu begini, kita salah pengukuran, salah baca, terus kita masukkan di situ, berarti itu sudah salah itu Kak. Intinya jangan salah di pengukurannya, jangan salah baca, jangan juga salah di pencatatannya. Kalau misalnya pengukurannya sudah salah, pencatatannya juga salah, malah itu fatal sekali gitu. Itu untuk menginterpretasikan hasil pengukurannya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung umur penuh anak? Misalnya anak bayi umur 25 hari, dia sudah 1 bulan atau tidak? 0? Oke, benar sekali. Dia dikatakan umur penuh itu apabila dia genap 30 hari. Misalnya bayi 29 hari itu masih dikatakan 0 bulan karena dia masih kurang 1 hari. Terus misalnya 5 bulan 14 hari itu berapa bulan berarti? 5 bulan karena 14-nya belum genap 30. Terus 5 bulan 29 hari pun demikian. Dia hitungannya 5 bulan. Kalau 3 bulan kurang 1 hari, 3 bulan kurang 1 hari berapa? 2 bulan. Nah, berarti dia umur penuhnya 2 bulan. Ini hanya perbedaan kalimat saja Kakek. 3 bulan kurang 1 hari berarti 2 bulan 29 hari. Berarti dia 2 bulan. 10 bulan kurang 5 hari. 9 bulan. Oke, 1 tahun kurang 2 hari. 11 bulan. 11 bulan. Oke, dia harus genap 30 hari umur penuh. Oke.
sekarang saya ada soal nih. Nanti ada caranya saya, tapi kalau kakak-kakak semuanya punya cara yang lebih cepat dan benar, itu bisa pakai cara itu. Sekarang pakai caranya saya dulu. Menghitung umur bulan atau penuh yang dia punya umur anaknya itu kan, misalnya 3 tahun, 5 tahun, mau masuk 5 tahun. Kita kan daripada itu, bagaimana sudah berapa tahun dia, karena beda 1 bulan saja. Itu kita isinya di sini juga nanti pasti keliru. Misalnya anak orang harusnya dia umurnya 1 tahun 2 bulan 29 hari. Berarti dia 1 tahun 2 bulan seharusnya tuh kan. Tapi kita kelirunya dia sudah 1 tahun 3 bulan karena 29 hari. Itu cagen gak gitu tuh. Nah, berarti di sini nanti pasti salah. Harusnya dia 1 tahun 2 bulan, ya kita isinya di 1 tahun 3 bulan. Nah, ketika dicatat di sini, berarti pengaruh sekali dengan dia punya interpretasi. Status gizinya, interpretasinya salah, makanya itu tadi umur penuhnya harus pas 30 hari. Misalnya saya ada soal nih Kak, tanggal kunjungannya, tanggal posyandunya anak tersebut itu tanggal 19 September 2008. 19 September 2008. Terus tanggal lahirnya 5 April 2006. Tanggal lahirnya 5 April 2006. Berapa kira-kira dia punya umur penuh? Ayo, sebayang. Bagaimana itu Kak? Berarti 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. 2 tahun, ada yang bilang 2 tahun 5 bulan. Oke, ada yang 2 tahun 5 bulan. Oke. Yang lainnya? Oke, nah itu pakai hitung biasa atau maksudnya nggak pakai yang gini 1 tahun 12 bulan? Oke, benar sekali ya. Tanggal kunjungan itu dikurangi tanggal lahir, jangan kebalikan. Berapa kali pun dia posyandu tetap umur penuhnya tanggal kunjungan dia datang hari ini dikurangi tanggal lahir. Bulan depan dia datang lagi, tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Oke. Jadi tahunnya dikurangi tahun, bulan kurang bulan, tanggal kurang tanggal. Berarti Tahunnya 2008. 2 tahun. Oke. 9 kurang 5 bulan. Oke. 19 dikurang 5 14. Oke. Tapi kan dihitung Oke. Berapa lahirnya tadi ya? Jadi tahunnya dikurangi tahun 2008 dikurangi 2 tahun, 9 kurang 5 4, 19 kurang 5 14, 2 tahun 5 bulan 14 hari. Nah, karena di belakangnya benar 30 hari, berarti hanya 2 tahun 5 bulan, berarti 29 bulan. Ya, seperti itu kan? Sekarang ada soal lagi. Oke. Anak saya lahirnya tanggal 19 September tahun 2007. Saya datang posyandunya tanggal 5 April 2008. 5 April 2008. Oke, coba. Mungkin ada kekeliruan. 2008. Berapa? 10 bulan. Ada yang jawab 10 bulan?
kurang 19 minus 14. berarti 14 hari. Itu keterangannya ya. 1 tahun kurang 5 bulan kurang 14 hari. Bagaimana? Sampai situ sudah paham? Oke, nah sekarang tahun ini kita rubah ke bulan kan ya? 1 tahun 12 bulan kurang 5 bulan. Kan ada tanda minusnya. Nah, di belakangnya ini berapapun angkanya, kalau di depannya sudah ada tanda minus, berarti dikurangi 1 bulan. Kayak itu tadi, 5 bulan kurang 10 hari, berarti dia 5 bulan. Berarti dikuranginya 1 bulan. Berapapun angkanya, tapi kalau di depannya sudah minus 29, minus berapa, minus 1, itu dikurangi full 1 bulan. Karena dia belum genap 1 bulan. Berarti 12 bulan kurang 5 bulan kurang lagi 1 bulan. Berarti jadinya 12 kurang 5 kan? Kurang oleh 1 bulan. Nah, kalau kasus yang pertama tadi bedanya begini. Di sini tidak ada tanda minus di depannya, tapi kita tidak hitung karena dia belum genap 30 hari. Jadi kita hanya hitungnya tadi itu hanya tambah 5 bulan saja. Kasus yang pertama tadi 2 tahun 5 bulan. 12 bulan. Kalau hari lebihnya jangan dihitung. Kalau yang ada minusnya dikurangi 1 bulan. Jangan dikurangi hari. Dikurangi 1 bulan. Saya kasih soal lagi, Kak. Kakak, rumusnya tadi tanggal lahir dikurangi tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan dikurangi tanggal lahir. Berapapun ininya tetap tanggal kunjungan kurang tanggal lahir. Oke. Sekarang saya kasih soal, Kakek. Ada 2 soal ini. Oke. Ibu Ani punya anak lahir tanggal 31 Oktober 2019. 31 Oktober 2019. Berkunjung ke Posyandu tanggal 27 Januari 2022. Berapa umur penuhnya, Kak? 27 Januari 2022. Umur penuhnya berarti ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, tahunnya tetap dikurangi tahunnya, Kak, jangan keliru. Terus kalau tahunnya lebih besar, misalnya 2 atau 3 tahun, jangan lupa bawa ke bulan, supaya nanti pengurangannya bulan dengan bulan. Ada yang sudah menemukan jawabannya? 2 tahun 2 bulan. Yang lain? Oke, yang lain? Yang lainnya bagaimana, Kak? Ada yang 25, ada yang 26 bulan. Oke. Yang sebelah kiri saya? Yang ini bagaimana, Kak? Belum. Oke. 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 Berarti jawabannya itu 26 bulan. Mungkin ada keliru, Kak. Karena begini ya. 2022 kurang 2019 3, berarti
3 tahun kakek. Januari itu kan 1, Oktober itu 10. 1 kurang 10 berapa? Min 9 kakek. 27 kurang 31 min 4. Berarti min 4 nih kita kurangi 1 bulan kakek. Itu saya bilang tadi, berapapun kurang di harinya, kalau ada tanda minus di depannya dikurangi 1 bulan. Berarti 3 tahun ini kita bawa ke bulan dulu kak. 36 bulan kurang 9 bulan kurang lagi 1 bulan, berarti 26 bulan. Bisa kak? Oke. Ada lagi, satu lagi nih. Satu lagi kakek. Oke. Intinya minus berapa saja di tanggalnya itu dikurangnya 1 bulan. Kalau bulan tetap. Yang penting bulan itu perhatikan ada tanda minusnya atau tidak. Kalau tambah ditambah tuh kak. 3 misalnya 3 tahun tambah 9 bulan. Ini kan tadi kurang. 3 tahun kurang 9 bulan. Begitu kakek. Tapi di harinya perhatikan kalau dia tidak ada minusnya itu jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kalau tanda minusnya dikurangin 1 bulan. Oke, lagi kakek. Anak saya lahirnya tanggal 20 November 2018. Anak saya lahirnya 20 November 2018. Saya ke Posyandu tanggal 15 April 2022. Nah, berapa umur penuh anak saya? Jangan sampai bidan salah isi lagi umur anaknya saya. Jangan sampai dia masuk kategori stunting nanti toh. Iya, biasanya begini-begini belengkang. Padahal 1 kurang 2, 1 kurang 1 gitu saja. Oke, ada yang sudah dapat? Yang lain? Yang lain? Menunggu yang 3 baju putih di depan saya ini berapa? Belum? Oke. Oke, yang di sini. Oke. Yang 3 baju putih di depan saya, apa kabar? Halo kak. Ada yang 49, ada yang 39. Mungkin yang jawab 40 bisa berdiri jelaskan ke. Oke, perwakilan satu orang. Oke kak. Oke, kita dengar kak. Iya. Kurang 4 kurang 15. 18 kurang 11 kurang 20 hasilnya 4 tahun min 5. Terus 4 tahun di 12 48 kurang 7 kurang 1. Oke. Nah, yang 49 bagaimana? Oke. Oke kakek. Nah, itu paling salah sedikit saja. Berarti kita salah lagi jawabnya. Oke kakek. Iya. 2022 dikurangi 2018 4 tahun 4 kurang 11 minus 7 bulan 15 kurang 20 minus 5 berapa bulan kurang 7 bulan kurang lagi 1 bulan berarti 40 bulan atau 3 tahun 40 bulan. Nah, bagaimana mau tambah lagi? 1 kali lagi kakek. Oh, ada yang ini cukup saja. Nanti kita ada soal posyandunya berulang. Nanti di situ misalnya posyandu pertama dia umur berapa, posyandu kedua dia umur berapa. Nah, sekarang dia masuk kategori mana? Seperti itu, kakek. Oke. Ada cara yang lebih mudah dari kakak-kakak sekalian? Kalau ada?
Oke. Nah, ini soal HOTS itu tadi. Dengarkan ya. Anak saya, anak perempuan saya, lahir tanggal 17 Februari 2022. 17 Februari 2022. Ketika lahir panjang badannya 49 cm. Anak perempuan. Ketika lahir panjang badannya 49 cm. Di posyandu pertama ini tanggal 10 November 2022. 10 November 2022, panjang badannya 60 cm. 60 cm. Di posyandu berikutnya, itu gisal host itu bang. Di posyandu berikutnya, panjang badannya, posyandunya tanggal 16 Februari 2023. Panjang badannya 70 cm. Panjang badannya 70 cm. Nah, tugasnya ini yang pertama, tentukan umur anak saya itu di kedua tanggal posyandu. Tentukan umur anak saya itu di kedua tanggal posyandu. Yang kedua, plotkan atau tuliskan titik panjang badan anak saya di grafik panjang badan anak menurut umur. Di grafik yang warna pink ini tadi. Berdasarkan hasil umur yang IT tulis tadi. Jawaban dari A. Yang ketiga, tentukan status panjang badan anak saya dari lahir, terus posyandu pertama, posyandu kedua. Dia masuk kategori apa? Pendek kah, normal kah, atau sangat pendek? Jadi itu mintanya. Jadi kalau ibu-ibu semuanya salah jawaban di A, berarti salah di B, salah di C. Oke, silakan. Oke, kalau salah A berarti B salah, C salah. Ada yang sudah punya jawabannya? Absensi tadi mana, Kak? Absensi tadi di siapa ya, Kak? Absensi itu ditentukan.
Sudah. Yang sebelah kanan saya sudah dapat. Iya. Tidak boleh ikutan teman. Nanti sebentar kita praktek ada dua kelompok lagi. Dari rekam ukur, terus catat di ini, terus dia masuk kategori apa? Mulai dari usia. Oke. Sudah. Ini. Sudah semua? Sudah. Di posyandu pertama, dia umur berapa kak? 8 bulan. Posyandu kedua? 11 bulan. Sudah plot di ininya? Sudah. Oke. Waktu lahirnya dia isinya apa kak? Normal. Waktu posyandu pertama? Sangat pendek. Posyandu kedua? Normal. Tepuk tangan. Oke. Jadi sudah bisa semua itu kakek. Memang ini kak, alangkah baiknya di refresh terus menerus supaya tidak lupa. Oke. Nah sekarang kita yang merah. Nah, kita kan sudah menentukan status anaknya saja, gitu kak. Waktu waktu awal lahir dia normal. Waktu posyandu pertama dia sangat pendek. Nah, apa yang kita buat sudah? Saya sebagai bidan, saya memberikan penyuluhan singkat ke ibuku. Anak saya tadi itu di posyandu pertama dia umurnya berapa bulan mereka? 8 bulan. Di penyuluhan yang saya berikan ke ibu itu penyuluhan dengan ibu dengan anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Penyuluhan biasanya di meja berapa? Nah, penyuluhan ini kita kasih poin-poin pentingnya saja. Misalkan anak saya tadi sudah masuk kategori sangat pendek stunting, berarti apa yang saya bisa lakukan untuk ibu itu? Kasih penyuluhan singkat. Nah, poin-poin penyuluhan singkatnya hanya ini saja. Kita bisa kasih penyuluhan sekitar 1 sampai 2 menit. Kakak. Jadi kalau misalnya di satu posyandu itu ada 50 yang datang posyandu, kan 50 ini tidak mungkin semuanya anaknya pendek atau normal. Nah, kalau misalnya 50 ini ada 25 yang anaknya sangat pendek atau pendek, kita cuma butuh 25 menit untuk kasih penyuluhan singkat. Tapi memang realitanya karena kita mana lagi tidak antri, banyak orang lagi, jadi mungkin agak lebih dari waktu yang ditentukan. Dan penyuluhan singkatnya seperti ini saja. Misalnya itu dari ibu, anak ibu tadi setelah diukur, memang yang menentukan pendek dan tidak pendeknya bukan kita karena ada EPBGB nanti Bapak. Tapi setidaknya kita sudah lihat, sudah isi di sini, kita sudah tahu itu anak nanti kita sudah prediksi. Nah, gitu. Nah, anak ibu tadi itu silakan dulu. Alangkah baiknya dan kita kasih penyuluhannya karena banyak orang tidak terima kalau anaknya sakit. Contoh bahasa dikte supaya tidak menipu mereka, gitu.
Terus kasih penyuluhannya begini, ibu, setelah kita ini tadi, setelah kita ukur di rumah makanannya bagaimana? Gitu. Alangkah baiknya ibu berikan ASI, terus nanti ASInya tadi ibu gabung atau telur pet square gitu. Walaupun ternyata masuk makin ang telur, terus dia jangan terlalu sering kasih jajan dia kayak ibu. Terus jangan lupa cuci tangannya. Jangan jauh anak kasih yang lain, habis dia buang air, rambutnya yang kalau dia langsung makan. Begitu sudah kita penyuluhan sekian. Tapi lebih banyak waktu itu biasanya mereka kan ada respon yang baik itu, mereka biasanya curhat seperti itu. Nah, memang begini realitanya mungkin tidak akan sesuai dengan yang kita jadwalkan. Lebih dari kita lebih menyadarkan mereka saja. Karena memang itu anak orang, kita hanya lebih kasih ke pemahaman seperti itu ya. Oke. Itu terus kalaupun anak saya juga tadi usianya di bawah 5 bulan, 0 sampai 5 bulan, penyuluhannya juga sama, tapi poin-poin pentingnya agak berbeda. Ya, agak berbeda. Nah, sekarang kita bisa 24, 16, oh ya, kita bisa berpasangan dalam coba praktek. Satunya jadi ibu dengan anaknya yang masih kategori stunting, satunya jadi bidan kasih penyuluhan. Nah, satu lagi, kalau misalnya anaknya masih kategori normal, jangan lupa puji ibu tersebut. Misalnya, ibu setelah kami anaknya ibu bagus sekali dia punya pertumbuhan, jangan lupa ya pertahankan yang ibu buat selama ini. Seperti itu, karena kita perempuan butuh dipuji secara benar. Tidak butuh yang lain-lain, butuh asupan dipuji seperti itu. Nah, sekarang kita bisa bagi satu kelompok 2 orang untuk mempraktekkan terkait penyuluhan singkat ini. Misalnya, kalau di sini anak dengan usia 10 bulan, kalau di sini dengan 1 bulan. Terserah mau anak yang berapa, yang penting poin-poin penyuluhannya saya kasih waktu 1 menit. Bisa tidak 1 menit kasih penyuluhan singkat? Nanti gantian. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riana. Saya penggantinya Kak Rinus yang laki-laki itu. Beliau sudah resign dan saya sebagai penggantinya. Dan ini pertemuan yang terakhir kita untuk 13 puskesmas yang jatah pelatihannya di tahun 2022. Kali ini pelatihan susulan untuk bidan-bidan yang sebelumnya belum lengkap pelatihannya. Terus karena kita sudah pre-test dan post-test, sebenarnya hari ini itu kita fokusnya di pemantauan dan konseling pertumbuhan. Itu kita belajar bagaimana pengukuran dan pencatatan pertumbuhan anak yang baik dan benar. Karena berhubung kita juga di depan mata sudah operasi timbang, sehingga pelatihan ini menurut saya waktunya sangat tepat. Kami di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk merefresh saja. Karena untuk pengukuran dan pencatatan pertumbuhan anak itu ilmunya dan prakteknya sudah ada di kakak-kakak sekalian. Hanya merefresh saja, seperti itu. Setelah kita belajar pengukuran, kita menuliskan hasil pengukuran itu di KMS. Nah, itu yang kita latih supaya tidak salah baca, tidak salah ukur, tidak salah tulis. Nah, setelah kita tulis, kita menginterpretasikan. Misalnya panjang badannya 50, dia masuk kategori normal atau stunting kah? Berdasarkan umurnya. Nah, ketika sudah menginterpretasikan dia masuk kategori mana, kita bisa lihat kira-kira penyuluhan yang cocok untuk anak dengan misalnya keterangannya stunting, itu kira-kira penyuluhan apa yang cocok untuk orang tuanya. Terus kalau misalnya anaknya masuk kategori normal, kira-kira penyuluhan apa yang cocok untuk orang tuanya. Jadi hari ini sebenarnya kita pelatihannya hanya itu saja. Bagaimana pengukuran, cara bacanya, terus cara tulisnya, menginterpretasikan dan melakukan penyuluhan singkat. Itu untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin ada yang bisa menjawab apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan?
menurut saya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan tidak bisa. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ya, saya hanya mau menambahkan yang dijawab oleh Ibu Sarce, yang dinamakan pertumbuhan itu bisa diukur seperti tinggi badan, tingkat kepala, berat badan, sedangkan perkembangan itu seperti bisa berbicara dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi betul sekali Kak, kalau pertumbuhan itu dia bisa dilihat kasat mata, bisa diukur juga tingkat lengannya, tingginya. Sedangkan kalau perkembangan itu berkaitan dengan perubahan fungsi, misalnya dari duduk dia bisa berdiri, dari berdiri dia bisa jalan. Oke, terus apa bedanya panjang badan dan tinggi badan? Bedanya panjang badan dan tinggi badan kira-kira apa Kak? Tidak usah pakai ini saya. Kayaknya. Asik pakai. Apa bedanya Kak? Panjang badan dan tinggi badan? Menurut saya kalau panjang badan itu diukur dari dengan cara terlentang, sedangkan tinggi badan itu diukur dengan cara berdiri. Oke, benar sekali. Jadi panjang badan itu terlentang untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun, sedangkan kalau tinggi badan itu untuk anak-anak di atas 2 tahun yang pengukurannya pakai berdiri. Nah, untuk mengukur panjang badan anak itu memang selama ini kita sudah laksanakan di operasi timbang itu, tapi idealnya untuk yang tidur, yang terlentang itu idealnya 3 orang. Satunya pegang kepala, satunya pegang lututnya dan kakinya, lututnya, satunya di kakinya, di sampingnya. Terus kalau kakinya begini dikelitik-kelitik supaya dia tempel gitu di yang untuk ukurnya itu. Terus idealnya juga untuk melihat hasil pengukuran itu jangan hanya 1 orang saja, harus lebih dari 1 orang. Alangkah baiknya yang lebih dari 1 orang ini ada orang tua di dalamnya, supaya kalau misalnya ada kekeliruan, misalnya panjang badan anaknya 50 cm, ketika misalnya anak tersebut nanti ketika hasil EPP-GBM-nya masuk kategori stunting, anak tersebut orang tuanya sudah tidak kaget lagi, karena memang waktu pengukuran dia sudah lihat ya anak saya waktu itu. Jangan sampai menyalahkan yang ukur lagi, kayak kamu waktu itu salah ukur, salah baca, seperti itu. Itu idealnya Kakek. Terus kalau misalnya 2 kakinya tidak bisa, pakai 1 kaki saja tidak apa-apa, karena biasanya kan anak-anak itu gerak-gerak tuh, kita fokus di 1 kaki saja. Itu untuk yang tidur. Nah, untuk yang berdiri dia itu idealnya jangan hanya 1 orang juga, dia 3 orang, 2 atau 3 orang. Satunya untuk memperhatikan anak tersebut, jangan sampai dia enggak kasihan teh. Dia memperhatikan lututnya, perhatikan kakinya. Terus kalau ada ikat rambut dikasih keluar, kalau ada topi dikasih keluar, kaos kaki, sepatu juga dikasih keluar, dan satunya memperhatikan supaya anak tersebut jangan tunduk, harus pandangan lihat ke depan. Terus yang bacanya juga jangan hanya 1 orang, karena kita keliru baca 1 mm saja, dia itu sudah masuk kategori lain lagi. Misalnya harusnya anak tersebut panjangnya 50, tapi ternyata saya yang bacanya ini hasilnya 49,9. Karena itu beda 1 itu saja, bisa saja anak tersebut dia sudah masuk kategori stunting gitu. Jadi yang kita perhatikan itu yang dari sebenarnya yang dari normal mau ke stunting atau stunting yang ke normal. Yang milimeternya ini tidak boleh salah-salah bacanya. Makanya ketika dilakukan pengukuran, anak tersebut sudah diukur tinggi badannya, dilihatnya jangan begini. Nanti kita praktek, dilihatnya yang alat timbang itu jangan langsung baca, kita lihat begini, tidak. Dicabut atau kita menyesuaikan, kita berdiri dengan alat tersebut, karena anak kan agak pendek gitu. Harus lurus matanya kita dengan yang yang warna merah di pengukurannya itu harus lurus. Terus dilihatnya lurus dengan mata. Sebab kalau kita lihat begini, dia agak beda lagi. Nah, kalau kita begini, dia agak beda lagi. Makanya harus dilihat lurus. Jangan sampai anak orang yang sebenarnya stunting kita kasih normal, yang normal kita kasih stunting. Jadi seperti itu. Mungkin untuk lebih ininya kita langsung praktek sejak Kakek. Yang pertama dulu saya minta 3 orang
untuk praktek yang terlentang dulu. Saya di sini sudah punya bayinya. Oke, saya di sini siapa saja, minta 3 orang untuk nanti yang lainnya pakai yang berdiri. Oke, ini bayinya. Ayo kita. Oh boleh, kita duduk melingkar saja supaya ya. Oh supaya prakteknya bisa dilatih di tengah. Sama kami ini. Dengan siapa namanya di sini sama kami. Jauh, dekat om. Di sini. Naik. Dekat mana nih? Dekatnya kita di sini kayak dekat itu jauh. Tapi itu memperlihatkan mental ya, karena gini kalau di Jawa ya, di Jawa itu jauh sebenarnya dia bilang jauh, sejauh tapi kita naik motor saja, Kan bahwa oh ya, kita bolang gitu. Saat teman kemarin private di sini bagusnya Kakak, teman Oh. saya. Mereka private di antara pohon-pohon itu. main cari anak mana kayak melihat. Saya tidak private. Pakai saya foto pas tunangan kemarin. apalagi zaman kami 2006 nih kan. Masih pakai yang foto apa itu? Kayak di preview di ini, Tidak ada pakai perahu, private kan. di bis, di bis Nggak ada. menuju kampungnya ini. Tapi satu-satunya tahun itu yang nikah di kampung sana pakai apa? Pakai alat syuting. Cuman kami. Dan waktu itu memang kalau pakai alat syuting makanya wow.